Salam, salam sejahtera untuk bagi kita sekalian. Nama saya Pendeta Dorman Wandikbo sebagai Presiden IDI untuk Gereja Injil Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di tanah Papua maupun Papua Barat, selamat berulang tahun Hari Injil masuk di tanah Papua yang sekarang berumur 167 tahun. Sudah sekian lama untuk Injil masuk di tanah ini, dan kita semua berkarya untuk melayani Tuhan di tanah ini. Karena itu, sebagai pesan saya dalam kesempatan Injil masuk di tanah Papua, walaupun kami menghadapi persoalan, tantangan, rintangan, intimidasi, bahkan pelanggaran HAM yang begitu luar biasa dari tahun ke tahun, tetapi Injil Kristus, api penginjilan, itu tidak dipadamkan oleh kekuatan apapun di tanah Papua. Dia tetap terus menyala, dan gereja adalah benteng terakhir untuk bagi kami orang Papua. Karena hari ini kami orang Papua ada karena Injil itu. Karena itu, mari kita sama-sama memberitakan Injil untuk kepada bangsa-bangsa yang lain yang sangat membutuhkan keselamatan, yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Selamat berulang tahun. Injil masuk di tanah Papua, yaitu 5 Februari 1855 di Maksina. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari sudut pandang teologis yang ada di tanah Papua, yaitu dalam rangka Injil masuk di tanah Papua, sekarang kita sudah mencapai 167 tahun. Saya rasa bahwa Otto dan Gessler datang di tanah Papua itu, mereka rasa bahwa jiwa manusia itu lebih penting daripada tanah Papua. Dan keselamatan yang ada orang-orang yang di tanah Papua itu lebih terpenting daripada apa yang ada di Papua di sini. Nah, karena itu mereka datang di sini. Mereka mencari sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan mereka bersama-sama dengan mengutus teman-teman dari Jerman, dan terima kasih banyak untuk mereka bisa datang menjangkau kami di tanah Papua. Saya membaca sedikit dalam sejarahnya bahwa mereka datang cukup lama dan tinggal di sini. Sulit sekali untuk kita orang Papua percaya kepada Tuhan Yesus. Dan satu kata-kata yang mereka menyampaikan bahwa orang-orang ini yang hidup di bangsa ini, mereka akan mengenal diri sendiri, mereka akan menentukan diri sendiri apa yang mereka mau hidup. Itu artinya bahwa kami orang yang hidup dengan berprinsip dan tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa, dan hasilnya walaupun mereka cukup lama di sini, dan hasilnya hari ini hampir seluruh tanah Papua dijangkau oleh Injil. Ya, itu hal yang luar biasa. Jadi kami menyampaikan terima kasih Gereja GKI di tanah Papua sebagai orang tua rohani untuk semua gereja-gereja yang ada di tanah Papua, dan lewat itu untuk mereka datang dan memberitakan Injil. Jadi inti daripada mereka bawa Injil di tanah Papua adalah menyelamatkan jiwa orang, yaitu orang Papua yang ada di sini. Keselamatan itu lebih terpenting dari semua hal. Perspektif dari kebenaran dan teologis ini, saya lihat keadaan di Papua, yang orang lihat di Papua dan situasi yang hari ini ada, itu nyawa manusia itu tidak terlalu penting. Ya, orang Papua mati di mana saja, ya, mati di toko atau di kota atau di desa-desa atau di mana saja, itu hal itu sangat biasa. Padahal Otto dan Gessler datang 167 tahun yang lalu, mereka korbankan waktu, tenaga, tinggalkan istri, anak, mereka hanya cari yaitu hanya jiwa itu di mata Tuhan. Di mata Tuhan sangat mahal harganya untuk mencari jiwa. Dan saya rasa dalam hari ulang tahun ini, mari kita semua jaga, selamatkan untuk jiwa-jiwa orang.
tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperkosa, tidak boleh dipenjarakan, karena kehidupan hak orang untuk hidup itu sangat penting di mata Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 bahwa manusia itu ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena itu kita jaga. Dalam hari ulang tahun ini kita jaga martabat manusia di tanah Papua. Hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang melekat pada diri sendiri manusia itu sendiri. Dan hak asasi manusia juga itu hak universal. Jadi artinya adalah hak setiap orang harus hidup. Ya, harus hidup. Nah, karena itu kalau lihat dari undang-undang kebenaran firman Tuhan, itu Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, manusia itu gambar dan rupa Allah. Dan karena pentingnya itu, maka undang-undang juga dari PBB itu tahun 1966 itu juga mereka memutuskan bahwa setiap orang yang ada di seluruh dunia itu dijaga dan semua orang punya hak hidup, harus dihargai, dihormati. Dan menanggapi dari keputusan-keputusan itu, juga Undang-Undang Indonesia tahun 1984 dan 1999 pasal 1, 2, dan 3 seterusnya, itu Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwa setiap hak hidup orang itu harus dilindungi dan dijaga. Nah, ini undang-undang di atas kertas ini luar biasa, tapi situasi yang saya lihat di tanah Papua tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh baik itu di PBB maupun Indonesia sendiri, itu tidak ada sama sekali ya di Papua hari ini. Salah satu beberapa contoh yang saya ingin sampaikan kepada kita ya, hari ini itu waktu Orde Lama, waktu di bawah pimpinan Bapak Presiden Soekarno. Tanggal 7 April tahun 1967 itu lakukan kontrak kerja dengan Freeport, dan itu salah satu bagian melakukan pelanggaran HAM ya di tanah Papua ini. Dan sampai hari ini persoalan kontrak kerja di Freeport itu, persoalan itu terus berulang-ulang. Ini sudah hampir 58 tahun lebih. Persoalan itu terus sampai berjatuhan ya, kematian orang. Masalah Freeport ini luar biasa. Yang kedua, pelanggaran HAM yang dilakukan di bawah pimpinan Soekarno, Bapak Presiden, yaitu masalah PEPERA yang tidak dilibatkan orang Papua. Itu juga bagian dari pelanggaran HAM. Kemudian kita lihat dari Orde Baru, yaitu di bawah pimpinan Bapak Presiden Soeharto. Ya, beliau waktu itu katakan bahwa negara boneka yang dibentuk oleh Belanda itu segera bubarkan dan operasi militer masuk di tanah Papua dan di mana-mana. Ya, operasi militer. Saya adalah salah satu saksi hidup. Ya, saya saksikan bagaimana operasi militer itu terjadi. Ya, sangat sulit sekali untuk saya ceritakan karena sangat pahit. Ya, sangat pahit. Kemudian transmigrasi begitu kirim kuasai di seluruh tanah Papua. Dan itu bagian dari pelanggaran HAM. Dan waktu Pak Presiden Soeharto dikirim transmigrasi dan semua hari ini terjadi, waktu itu penduduk Papua Nugini dengan penduduk kami di Papua Barat itu, mereka sebelah itu 8 juta orang dan kami di sini juga 8 juta orang sama. Jumlah sebelah dengan jumlah kami di sini sama. Tapi di Papua Nugini sekarang dia meningkat naik luar biasa. Tapi hari ini orang asli Papua hari ini yang data yang ada di Provinsi Papua itu hanya 2 juta sekian. Yang lain ini kemana? Semua orang mati di atas tanah kami sendiri. Setelah itu kemudian pelanggaran HAM yang terjadi waktu reformasi, yaitu waktu Presiden Bapak Habibie dengan Gus Dur, luar biasa untuk mereka membuka satu ruang demokrasi yang begitu lebar. Tapi dalam ruang kebebasan ini yang terjadi adalah pelanggaran HAM, yaitu Biak berdarah, Abe Pura berdarah, Nabire berdarah, Fak-Fak berdarah,
Sorong berdarah, Timika berdarah, Nabire berdarah. Ya, ini yang terjadi. Ini pelanggaran HAM luar biasa terjadi. Kemudian era Otsus selama 20 tahun kemarin, ya, waktu Bapak SBY dan sekarang Pak Jokowi, itu mulai dengan tahun 2000 sampai dengan ini, mulai dari pembunuhan TEIS, LOI. Ya, kemudian HIV di Papua merajalela. Penyakit kolera yang begitu merajalela. Kemudian di sini mulai muncul tentang rasisme. Kemudian diberikan satu stigma KKB atau teroris dan lain sebagainya. Ya, ini terus pelanggaran HAM waktu ke waktu. Nah, sekarang terakhir dari pandangan saya dan Tahaling, yaitu Otsus yang baru. Otsus yang baru hari ini itu orang Papua akan punah, akan habis. Ya, Otsus hari ini itu ibarat seperti bunyikan lonceng untuk kepunahan orang Papua. Jadi kami tidak punya harapan untuk masa depan. Ya, kami tidak bisa lihat lagi cucu-cucu dan cicit untuk masa depan. Mengapa? Karena Otsus itu bukan untuk orang Papua. Terbukti hari ini lakukan untuk Otsus di dalamnya adalah pemekaran kabupaten. Hari ini pengungsi untuk hari ini adalah ada 60.000 orang sementara pengungsi. Intan Jaya, Ilaga, Puncak Jaya, Duga, ya, Mainfrat, kemudian sekarang di Pegunungan Bintang, itu pengungsi hari ini. Jadi orang-orang yang punya tanah, punya negeri, punya orang-orang itu disuruh usir tinggal di hutan. Kemudian di situ dikuasai oleh militer. Kemudian pemekaran itu mereka taruh di situ. Lalu orang-orang dari luar itu mereka harus masuk dan tinggal di situ. Kemudian setelah pemekaran di situ, Kodim nanti akan dibangun di situ. Jadi pelanggaran HAM ini tidak akan pernah berhenti tentang semua strategi yang dilakukan. Kalau hari ini mereka katakan kita akan membangun Indonesia Timur dan kita akan mensejahterakan orang Papua masih terbelakang, orang Papua masih miskin. Kami orang Papua dari dulu sampai sekarang tidak pernah miskin. Ya, kami tidak pernah terbelakang, tapi kami sebenarnya kaya. Yang membuat kami miskin itu oleh bangsa ini. Karena itu dalam rangka hari ulang tahun Injil masuk di tanah Papua yang ke-167 tahun, ini dari kepedihan, dari kesakitan hati yang luar biasa. Tetapi hari ini saya sebagai pimpinan mau katakan bahwa kami ampuni mereka terus, orang Indonesia, karena Injil membuat kami tenang untuk hidup hari ini. Kalau Injil tidak ada, saya tidak tahu. Tetapi orang Papua punya waktu kesabaran. Nanti suatu saat pasti tidak ada lagi kesabaran. Tapi Injil satu-satunya untuk membuat kami hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih. Yang saya lihat masalah Komnas HAM di Indonesia maupun yang perwakilan ada di Papua, mereka ada dua perspektif. Yang pertama itu adalah mereka yang bekerja sungguh-sungguh, mereka kerja. Yang lain mau kerja tapi juga takut karena negara ini mereka juga membuat undang-undang, tetapi orang-orang yang bekerja di HAM juga terancam luar biasa. Saya banyak dapat laporan dari teman-teman yang bekerja HAM baik di mana-mana. Yang salah satu sekarang kendala yang terjadi itu pertama. Yang kedua adalah saya juga rasa bahwa Komnas HAM ini tidak kerja serius. Yang khususnya untuk kita di Papua, ya. Ya, di Papua ini banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, ya. Salah satu contoh beberapa saja. Yang hari ini teman kami Haris dengan Atia ini mereka sekarang digiring untuk ke Jakarta supaya mereka harus sampaikan. Ini sebenarnya Komnas HAM harus bicara. Ya, salah satu contoh Veronica Koman. Ya, ini mesti harus Komnas HAM bicara. Kenapa? Karena mereka inilah yang selalu angkat persoalan sebenarnya, persoalan yang dilakukan untuk pelanggaran HAM. Karena itu pelanggaran ini untuk Komisi HAM serius untuk bicara dan juga untuk melindungi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan. Ya, keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan itu hal yang sangat penting. Yang berikut adalah kami punya anak-anak Papua, itu ada banyak LBH, anak Papua yang cukup pintar dan sangat pintar. Mereka selalu membuat satu laporan yang tertulis saat-saat waktu
di pengadilan atau di kejaksaan, mereka membuat satu buku yang tebal dan itu ditulis bukti fakta yang terjadi di lapangan. Tetapi kalau sudah sampai negara ini punya kepentingan masuk, yang laporan yang bagus itu juga mereka buang di sampah. Saya rasakan itu, ya, saya lihat itu. Ya, jadi Komnas HAM ini mesti harus bekerja sungguh-sungguh membela kepada rakyat yang lemah. Ya, salah satunya adalah saya hadapi kasus Tolikara. Ya, waktu itu Bapak Ibu tahu itu tahun 2015 itu kasus tragedi kasus Tolikara. Bapak Ibu waktu kasus Tolikara itu terjadi, ya itu luar biasa menurut saya karena waktu sebelum itu terjadi itu kami sudah bangun komunikasi dengan baik dengan teman-teman yang baik. Kami juga pernah kasih 1 ekor sapi dan lain-lain. Tetapi yang terjadi adalah ada 10 orang yang ditembak, ya 2 mati dan beberapa luka-luka. Saya sampai dibawa ke pengadilan untuk kasus itu atau tragedi itu. Balok-balok yang berkarat, seng-seng yang berkarat yang terbakar saja bisa naik pengadilan, sementara nyawa orang yang mati saja tidak diurus sampai dengan hari ini. Jadi pertanyaan saya, apakah bangsa atau negara ini lihat kami orang Papua itu masih manusia atau tidak? Nah, dalam hal-hal seperti ini, di mana suara Komnas HAM? Ya, ini hal yang saya rasa bahwa nanti di sini Pak Fritz ada di sini sebagai Ketua Komnas HAM. Bapak, saya harap Bapak harus menjelaskan kepada rakyat Papua yang selama ini pekerjaan HAM sudah sampai di mana. Ya, sekarang persoalan proyek Wabo yang hari ini untuk korban banyak. Kemudian pelanggaran HAM terjadi. Sekarang Pak Andi katakan bahwa kami harus bangun bukan dengan kekerasan, tapi sampai hari ini juga masih kekerasan terus juga jalan. Pembunuhan di mana-mana jalan. Ini saya rasa bahwa Komnas HAM bekerja transparan terbuka untuk Papua supaya hal-hal ini lihat. Itu kedua. Yang ketiga adalah banyak komunitas internasional mereka tanya kepada saya sebagai pimpinan gereja tentang HAM di Indonesia, ya di Papua lebih khusus yang terjadi komunitas internasional, gereja-gereja sedunia, kemudian gereja-gereja Afrika, gereja-gereja Asia, bahkan sampai teman-teman yang bekerja sama dengan kami di PGI dan juga PGLI, mereka juga ingin selalu terus kami selalu update data sampaikan kepada mereka. Sampai hari ini 60.000 orang sementara pengungsi. Ya. Pertanyaan saya untuk hari ini adalah bagaimana dengan pekerjaan Komnas HAM? Hari ini orang dari Komisioner PBB dari Komnas HAM mau masuk di Indonesia. Saya tidak tahu kapan mereka akan hadir di sini. Dan saya harap yang mereka mau masuk ini laporan dari Komnas HAM Indonesia atau lebih khusus Komnas HAM Papua. Harapan saya sebagai pimpinan gereja di Tanah Papua dalam rangka hari ulang tahun Injil masuk Tanah Papua yang ke-167 tahun, yaitu yang pertama adalah Papua tidak akan pernah membangun, tidak akan pernah menolong dengan semua jeripaya yang dilakukan oleh Jakarta, yaitu kelanjutan Otsus. Di dalamnya adalah ada pemekaran-pemekaran. Karena harapan dari kami bertokoh agama itu harus selesaikan dulu akar persoalan Papua yang ditemukan oleh LIPI, yaitu ada 4 akar persoalan. Nah, hal itu tidak diselesaikan langsung dengan diberikan Otsus. Nah, ini saya harap Otsus tidak akan pernah jalan dengan baik. Nah, karena itu harapan kami adalah harus ada dialog. Ya, harus ada dialog yang Jakarta dengan Papua duduk sama-sama. Kita lakukan satu dialog yang dihadirkan oleh pihak ketiga, pihak yang netral, untuk menyelesaikan semua konflik persoalan di Tanah Papua. Yang berikut adalah kami terus dari pimpinan gereja menagih janji Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yaitu tanggal 30 September tahun 2019, Bapak Presiden janji untuk mau bersedia bertemu dengan pro kemerdekaan Papua. Dan saya rasa itu akan titik temunya di situ, akan menyelesaikan persoalan untuk konflik Tanah Papua itu ada di situ. Nah, karena itu mana janji itu? Ini sekarang sudah masuk tahun 2022.
Nah, karena itu dalam rangka izin masuk tanah Papua, tolonglah selesaikan persoalan konflik di tanah Papua. Papua akan damai, Papua akan baik, Papua akan ke depan ada harapan kalau menyelesaikan persoalan dengan persoalan-persoalan ini. Walaupun hari-hari ini yang baru dalam 1-2 minggu ini terus Bapak Presiden sampaikan, Menko Polhukam, Pak Mahmud juga sampaikan, Bapak Panglima, Pak Andi juga sampaikan, sekarang kekuatan militer itu bukan dom, bukan operasi, tetapi kami akan lakukan pendekatan. Oh, tidak akan pernah selesaikan pendekatan apapun. Saya sampaikan dalam hari ulang tahun ini, pendekatan apapun tidak akan bisa kamu selesaikan persoalan Papua, kecuali harus duduk bersama. Orang Papua dengan Indonesia dihadirkan oleh pihak ketiga, itu harapan. Dan menyelesaikan 4 akar persoalan yang sudah ditentukan oleh LIPI. Terima kasih.